فاستجاب له ربه أني لا أضيع عمل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين آمنوا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار Fastajaba lahum rabbuhum, maka zat yang mengatur kehidupan mereka, Rabb mereka, memperkenankan permohonannya seraya berfirman, Anni la udhi'u amala amilin minkum, sungguh aku tak menyia-nyiakan amal orang yang beramal di antara kamu sekalian. Min zakarin au unsa, baik laki-laki maupun perempuan. Ba'dukum min ba'd, karena sebagian di antara kamu adalah sebagian atau keturunan di antara sebagian yang lain. Falladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim, maka orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, wa udzu fi sabili, yang disakiti di jalanku, wa qatalu wa qutilu, yang berperang dan yang terbunuh, la ukaffiranna anhum sayyi'atihim, sungguh aku akan menghapus kesalahan mereka dan pasti akan kumasukkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai sebagai pahala dari Allah. Wallahu indahu husnus thawab, dan di sisi Allah pahala yang baik. Jamaah rahimakumullah, bersama-sama kita simak, kita ikuti dengan seksama kajian tafsir Isyari ayat 195 surah Ali Imran. Dan dalam tayangan kajian tafsir Isyari kita kali ini, nanti kita tampilkan teks dari beliau Syekh Imam Al-Qushairi dalam Lataiful Isyarah. Untuk itu bersama-sama mari kita ikuti. Semoga Allah menjadikan ilmu nafi', mendatangkan kemanfaatan dan keberkahan untuk kita semua. Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah, beliau Syekh Imam Al-Qushairi dalam Lataiful Isyarahnya di ayat 195 ini mengawali kalimat beliau, Kaifa la yastajibu lahum wa huwa alladhi laqanahumud du'a? Bagaimana mungkin Allah tidak mengabulkan doa mereka, padahal Dia sendiri, Allah, yang mengajari mereka cara berdoa. Nah, inilah bentuk kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya yang dikehendaki. Sing nurut manut, gelem diulangi donga, tur njaga adabe, mereka akan mendapatkan nilai lebih di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tak sekedar menjawab atau mengabulkan permohonan doa, tapi juga Allah membimbingnya dalam berdoa agar hamba itu benar-benar beradab ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan tafsirnya. Wa huwal ladzi dumina lahumul ijabata, dan dialah Allah yang menjamin mengabulkan doa mereka.
Wa wa'duhu jamilus thawabi 'ala du'a'i zaidun 'ala ma yad'una li ajli hawaij. Janjinya adalah pahala yang indah atas doa, bahkan lebih dari apa yang mereka minta untuk kebutuhan mereka. Jamaah rahimakumullah. Dari sini pernah kita dengar nasihat beliau yang amat mulia Buya As-Saffah. Tidaklah Allah akan memberi sesuatu kepada hambanya. Terlebih dulu Allah mengilhami hamba itu berdoa. Saat durunge Gusti Allah ngekei apa-apa nang kawula iku atine digodet kali Gusti Allah. Donga kaya ngono iku. Nah, dari sini sangat jelas, wis jelas welo-welo. Sopo sing ngersakno donga? Sopo sing gerakno iso donga iku? Lan sopo sing ngijabahi donga niku? Sedaya menika Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, eling pailing sesarengan selaku hamba yang dimiliki hanyalah doa, doa dan doa. Untuk itu sekali lagi bersama-sama jangan meremehkan kekuatan doa. Setiap ucapan yang tulus dan ikhlas dari hati pasti sampai kepadanya. Bila doa kita belum terkabulkan, dirasa misalnya, bila belum terlihat hasilnya, kita yakin Allah mempersiapkan sesuatu itu yang lebih baik. Doa adalah jembatan penghubung antara usaha dan tawakal. Doa bukan hanya tentang permintaan, tetapi juga bentuk ketundukan, kepasrahan, dan rasa syukur seorang hamba kepada Rabb-Nya, zat yang mengatur kehidupannya ini, Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa, makna doa dari hamba yang beradab adalah sebuah sarana atau jalan untuk mendekatkan kepada Allah. Bukan menginginkan sesuatu, akan tetapi ingin lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai taqarruban ilallah, la li talabal qismah, tidak mengambil bagian atau sebuah keuntungan yang bersifat materi yang diminta, alias dikersakno Gusti Allah iso ndonga, tangan mengenada munajat kepada Allah. Itu sudah sebuah anugerah yang patut disyukuri bagi hamba yang telah beradab. Dikersakno ndonga iku masya Allah, digerakno atine munajat nang Allah, itu luar biasa, karena perhatiannya bukan sesuatu yang diminta, tapi menginginkan akan hubungan mesra dan ingin dekat lagi ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dilanjutkan tafsirnya, falladzina hajaru, adapun orang-orang yang berhijrah, yakni ad-diyara wal mizara wa jami'al mukhalifina wal muwafiqina minal aghyar, yakni mereka semua meninggalkan rumah dan tempat tinggal mereka, serta semua orang yang berseberangan dan yang sejalan dengan mereka dari orang-orang asing. Wa ukhriju min diyarihim, dan mereka diusir dari rumah-rumah mereka, ila mufaraqati ma'ahidihim min ma'lufatihim, hingga mereka meninggalkan atau berpisah dengan tempat-tempat yang sudah menjadi kebiasaan mereka. Wa udzu fi sabili, dan mereka disakiti di jalanku. Uyiru bil faqri wal malami wa futinu bi futunil mihani wal alami. Mereka dicela sebab miskin, dicercah, diuji dengan berbagai macam cobaan dan penderitaan. Wa qatalu wa qutilu, dan mereka berjuang dan dibunuh di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dzaqu min ikhtilafil atwaril hulwa wal murrah,
yakni dalam perjuangannya ia merasakan berbagai macam keadaan yang manis dan yang pahit. Nah, inilah jamaah rahimakumullah, gambaran betapa ketabahan dan kesabaran mereka dalam menghadapi cobaan. Ketika perjalanan dan perjuangan itu dinilai benar oleh Allah dan baik menurut Rasulullah, la ukaffiranna anhum sayyi'atihim, pasti aku akan menghapus dosa-dosa mereka, yakni linu'tiyannahum fawqa amalihim wa aktsara mimma staujabuhu bi a'malihim wa ahwalihim. Maksudnya, sungguh kami akan memberi mereka karunia melebihi harapan mereka dan lebih banyak dari apa yang mereka pantas dapatkan dengan segala perbuatan dan keadaan batiniah mereka. Inilah jamaah rahimakumullah, sungguh zat yang maha pemurah, zat yang maha dermawan dengan segala kemurahan dan kedermawanannya kepada hamba-hambanya. Allah tidak hanya memberi apa yang pantas mereka dapatkan berdasarkan amal atau keadaan batin mereka, tetapi juga Allah melimpahkan karunia-Nya yang jauh melebihi harapan dan perkiraan mereka. Betapa luas rahmat Allah dan besar kasih sayangnya kepada hamba-hambanya yang beriman dan berbuat baik. Jamaah rahimakumullah, setelah kita menyimak akan tafsir Isyari di ayat 195 oleh beliau Syekh Imam Al-Qushayri dalam Lataiful Isyarahnya, sedikit untuk melengkapi, kita menengok tafsir Isyari oleh beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di ayat 195 ini di kalimat fallazina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa udzu fi sabili wa qatalu wa qutilu. Beliau tafsiri, minkum min daril hurur talibal wusula ila daris surur wa ukhriju bisababi hadzal mail min diyarihim al ma'lufatil lati hiya buq'atul imkan wa udzu fi sabili bisababi qat'il ta'alluqat wa tarkil ma'lufat wa qatalu wa qutilu ma'al quwal hayawaniyah fil jihadil akbar. Adapun orang-orang yang berhijrah di antara kamu dari negeri yang penuh tipuan mencari jalan untuk menuju negeri yang penuh kebahagiaan. Jadi makna isyari dari falladina hajaru, orang-orang yang berhijrah, adalah mereka di mana dalam menjalani hidup dan beribadah bahkan ubudiyah kepada Allah dari orientasi dunia. Opo-opo sembarang kali ikut diukur duit itu beralih menuju orientasi akhirat, keakhiratan. Dari keakhiratan itu menaik lagi dengan bertambahnya ilmu dan pemahaman dan laku. Allah antarkan pula akan pemahaman orientasi penghambaan itu menaik menjadi ubudiyah hingga ubudah, yakni orientasi ketuhanan, keilahian. Itu makna isyari dari falladina hajaru wa ukhriju bisababi hadzal mail min diyarihim al ma'lufatil lati hiya buq'atul imkan, dan diusir karena kecenderungan ini dari kampung halaman mereka yang mereka kenal dan berpisah dengan tempat yang sudah menjadi kebiasaan mereka itu. Wa udzu fi sabili, dan disakiti di jalanku karena memutuskan keterikatan dan meninggalkan kebiasaan. Wa qatalu wa qutilu, mereka berperang, yakni melawan kekuatan sifat-sifat hayawaniyah, sifat-sifat kebinantangan yang ada dalam diri seorang, dan mereka terbunuh dalam jihad akbar melawan hawa nafsunya sendiri.